Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini saya merakit power, yaitu merakit power 4 channel. Bukan berarti barang ini pesanan baru, ini sebenarnya pesanan lama. Jadi mau tidak mau harus saya rakit kembali. Di kemarin banjir sebentar, tapi dampaknya itu sangat besar sekali. Contohnya dampaknya ke power teman-teman yang sudah pesan. Itu setelah saya cek ulang satu persatu, ternyata yang terkena air itu ternyata di bagian komponennya itu karatan. Alhasilnya saya mengambil inisiatif untuk merakit ulang untuk pesan-pesanan sahabat. Jadi saya tidak mau juga barang sudah kena air. Memang kalau bicara masalah kualitas suara tidak ada berubah, masih oke, suara masih menggelegar. Tapi yang jadi masalah setelah saya cek satu persatu di bagian komponen, itu setiap kaki komponen itu karatan semua. Padahal itu terendam hanya sekitar kurang lebih 15 menit atau 5 menit, ada yang 5 menit, ada yang 15 menit. Itu pun bukan berarti terendam total, itu terendam hanya terkena gelombang orang lewat, lalu airnya tinggi, tapi dampaknya itu sangat-sangat luar biasa. Oke, jadi ya sudah, yang namanya tanggung jawab saya. Jadi apapun itu harus saya tangani semaksimal mungkin karena saya menjaga kualitas. Jadi kalau masalah biaya, bicara masalah rugi itu pasti rugi. Bos, kok mukanya sembab? Ini baru bangun tidur, bos. Baru bangun tidur. Sekarang waktu sudah jam 4 sore. Kebetulan untuk videonya malam nanti mau diupload. Jadi ini baru bangun tidur, cuci muka, basah-basah rambut, ngomong deh bikin video. Oke, di sini untuk yang 4 channelnya seperti ini, menggunakan 8 buah elko untuk per mononya masing-masing seperti ini. Jadi untuk total elko-nya itu 16 buah. Di sini sudah saya lengkapi dengan penguat sinyal. Setelah penguat sinyal di sini juga sudah saya buatkan untuk di bagian proteknya. Jadi proteknya ini menggunakan 4 buah protek karena ini 4 channel. Dan di sini menggunakan trafo 15 ampere dikali 2 juga. Jadi dipasang seperti ini. Jadi saya menggunakan trafo 15 ampere dengan voltase 56 volt. Nanti dipasang seperti ini. Nanti saya pasang seperti ini posisinya. Dan untuk di bagian transistornya saya pasang seperti ini. Jadi di sini sudah saya lengkapi dengan sekring. Jadi masing-masing sekring, ada sekring min, ada sekring plus. Jadi di sini akan saya pasang di sini untuk posisi masing-masing transistor. Seperti ini untuk sebuah power yang akan rencana saya buat nanti. Jadi power ini masing-masing menggunakan transistor per mononya 8 set. Kebetulan ini masih kurang, jadi akan penambahan lagi. Jadi saya rasa sangat mantap sekali hasilnya. Jadi pesanan dari sahabat-sahabat subscriber juga. Jadi buat power ini untuk lapangan oke. Oh ya, buat sahabat-sahabat yang belum ngopi, kebetulan saya baru bangun tidur juga, jadi yuk kita ngopi sama-sama biar pikiran lebih celeng, biar semuanya lebih oke. Mantap. Mantap. Lalu ditambah lagi dengan sebatang rokok, itu hasilnya sangat mantap juga. Jadi kebetulan di sana ada anak-anak kucing yang sedang main juga. Biasa, hiburan. Jadi saya ingin memperlihatkan sahabat-sahabat. Jadi di sana ada beberapa box. Di sana ada beberapa box yang tidak saya gunakan lagi. Ini kemarin box. Dan di sini ada box. Ini yang terendam banjir kemarin. Kaki-kaki komponennya itu sudah karatan semua. Jadi box ini box 4 channel seperti ini. Ini tidak saya gunakan lagi. Dan ini tidak saya gunakan lagi.
seperti ini. Lalu saya buat seperti ini powernya, dan di sini saya menggunakan 2 buah saklar, masing-masing trapos 1 saklar, 1 trapos, 1 buah elko, dan 1 heatsink. Jadi ini dihitung 2 buah power seperti ini. Jadi 2 buah power ini sangat mantap sekali hasilnya. Jadi seperti ini. Nanti di sini saya akan tambahi patansio untuk di bagian patansio 1 channel dan 1 channel. Jadi untuk power ini menjadi 4 channel. Mengapa saya pindah menggunakan box ini? Karena box ini cukup kuat untuk menopang 2 trapo, tidak sama seperti box yang tadi itu sangat lembek sekali. Jadi saya mengambil inisiatif menggunakan box ini biar lebih paten, karena saya dengar informasi dari Pak Bos kita, power ini juga untuk sewa-sewa, bukan untuk rumahan juga. Jadi seperti inilah yang akan saya buat nanti untuk di bagian power ini. Mantap. Kebetulan di sini saya juga sedang merakit atau merubah power. Jadi ini kemarin sebenarnya sudah selesai juga. Jadi kebetulan ada sebagian komponen kena banjir. Alhasilnya saya bongkar lagi untuk memastikan supaya semuanya sampai ke tangan sahabat-sahabat itu tidak ada kendala lagi. Jadi dalam jangka panjang itu masih aman. Jadi kalau kemarin dikirim dalam keadaan kaki-kaki WPC, kaki-kaki komponen itu berkarat, untuk dalam jangka panjangnya saya rasa tidak aman. Oh ya, jadi ada pertanyaan dari sahabat-sahabat, Bang, untuk menggunakan elko. Jadi untuk elko yang saya gunakan seperti ini, merek Conrad. Mengapa saya suka menggunakan elko merek Conrad? Karena sangat banyak dipertanyakan oleh sahabat-sahabat. Ini udah pernah saya uji coba menggunakan voltase sebesar 62 volt, itu masih aman. Jadi kebanyakan saya merakit itu menggunakan voltase 47 ataupun 52, itu saya rasa lebih aman lagi. Jadi jadi menggunakan voltase 62. Jadi menggunakan voltase 62 itu ini sudah aman. Jadi bayangkan kalau menggunakan di bawah 62 itu saya rasa lebih aman lagi. Jadi karena banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat, apakah elko seperti ini mampu menghandle tegangan besar. Jadi untuk 52 atau 56 dan 47 itu oke. Karena di sini saya menggunakan elko semuanya sama seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan voltasenya nanti yaitu 56, karena trafo ini voltasenya 56. Jadi sangat mantap, saya rasa sangat pas. Jadi kalau untuk karakter sub atau sub PK18 itu oke saja. Jadi menggunakan per mono, jadi 4 channel seperti ini. Jadi di sini 2 channel, di sini 2 channel. Jadi satu heatsink ini dibagi 2 mesin. Jadi mesinnya seperti ini menggunakan produk CKJ, yaitu tipe powernya PHB 286. Karena power ini sebenarnya sudah di BTL, tapi saya stereokan untuk di bagian kit powernya. Jadi power ini sangat mantap sekali. Jadi kalau sahabat penasaran bagaimana bentuk PHB 286, nah seperti ini. Dia sudah di BTL. Jadi sangat mantap. Dan untuk di bagian resistornya itu sangat mantap juga, karena sudah menggunakan resistor metal film. Jadi tidak mengecewakan untuk di bagian hasilnya. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah mempunyai power atau merakit power itu yang sudah sukses, hasilnya sangat mantap. Jadi kalau untuk power sub atau PK18, ada baiknya saran saya sahabat menggunakan relay atau protek yang 30 ampere seperti ini, supaya tegangannya atau dayanya itu sangat murni masuk ke speaker. Jangan menggunakan protek yang kecil. Tidak masalah sih sahabat menggunakan protek yang ukuran ampernya kecil, tapi sedikit terhambat kalau menggunakan kabel panjang. Jadi ada baiknya sahabat, saran saya menggunakan seperti ini. Dan sahabat juga ada bertanya, Bang, saya merakit power itu kok berdengung. Jadi sahabat kalau merakit power, pastikan posisi instalasi kabelnya. Posisi instalasi kabelnya jangan semberautan, kawan. Kalau semberautan itu yang menimbulkan dengung.
Karena untuk radiasi di bagian trafo, apalagi trafo yang segi 4 seperti ini radiasinya sangat mudah sekali menghantam di bagian komponen-komponen, apalagi kabel-kabel. Nah, ditambah lagi kabel sahabat gunakan itu kabel kecil, ya sudah, itu sangat mudah sekali bocor di bagian radiasi. Sedikit saja dihajar radiasi liar di dalam box ini, otomatis sahabat mengalami suara dengungan yang sangat hebat. Walaupun sahabat tambahkan itu menggunakan kabel ground, pasang ke body, pasang kemana-mana, itu tidak ngaruh juga. Jadi pastikan untuk di bagian instalasi itu sangat penting juga kalau bisa menggunakan kabel yang bagus. Itu saran saya buat sahabat-sahabat. Apalagi sahabat menggunakan perangkat-perangkat rakitan, itu sangat rentan sekali dengan radiasi luar sehingga menyebabkan suara dengungan. Dan ada juga sahabat yang bertanya, bang, bagaimana sih untuk PCB komponen input balan yang belum dirakit? Nah, seperti ini. Ini PCB input balan di bagian crossover. Jadi seperti ini, ada bacaannya. Jadi di sini bacaan balan kit crossover 4Y Sound Blaster produk CKJ. Karena produk CKJ ini sangat mantap. Jadi sahabat bisa lihat di Shopee itu ada penjualan saya, yaitu Ismail Dadang Store. Jadi seperti ini yang akan saya rakit. Powernya nanti sahabat bisa saksikan setelah selesainya bagaimana, penguji cobaannya bagaimana. Oke, buat sahabat-sahabat yang sudah merakit power atau satu hobi dengan saya, selamat, semoga sukses rakitannya. Jadi jangan pernah menyerah apapun itu tantangannya seperti ini. Walaupun saya sudah terkena banjir, masalah rugi itu yang mau diapakan, sebenarnya siapa yang mau rugi, tapi demi kualitas kerja, demi masa depan, demi masa kerja masa panjang, itu harus saya jaga. Apalagi menjaga kepercayaan teman-teman yang sudah pesan, sahabat-sahabat yang sudah pesan sama saya, itu harus saya jaga kepercayaannya. Karena tidak mudah membuat sahabat-sahabat percaya itu. Nah, setelah sahabat percaya itu, menjaga kepercayaan sahabat itu sangat susah sekali. Jadi jangan sampai sahabat-sahabat yang sudah pesan itu hasilnya jadi jerat dan bagaimana. Tapi kalau memang sudah diusahakan tapi masih ada saja mengalami kegagalan, ya berarti mau diapakan lagi. Yang penting kemampuan kita curahkan habis, kita kuras habis untuk mengerjakan sebuah power pesanan-pesanan dari sahabat. Jadi jangan kepalang tanggung, jangan tanggung-tanggung. Curahkan semua kepandaian ilmu kita untuk mengerjakan pesanan sahabat. Tapi kalau memang sudah semuanya kita kerahkan untuk mengerjakan perangkat-perangkat yang kita kerjakan, toh masih juga bermasalah, kita hanya bisa berserah diri. Berarti nasib kita tidak bagus di tangan sahabat yang memesan dengan kita. Tapi alangkah baiknya kita usahakan dulu. Jangan mentang-mentang power ini, wah power ini sudah bagus, walaupun kena banjir tapi suaranya bagus, kirim aja. Itu tidak boleh. Karena pemesan itu taunya barangnya bagus. Seperti itu. Itulah namanya konsumen. Yang penting kita harus menjaga konsumen. Oke, buat sahabat-sahabat, mohon maaf video ini saya buat bukan untuk menggurui. Kalau memang ada salah kata, saya juga mohon maaf buat sahabat-sahabat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.